Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita hari ini. Hari ini kita akan belajar topik persamaan lingkaran. Adik-adik, jika kita mempunyai dua buah titik, titik A dan titik B, di mana titik A mempunyai koordinat x1, y1 dan titik B mempunyai koordinat x2, y2, maka jarak atau distance antara titik A dan titik B dapat kita hitung dengan menggunakan rumusan D sama dengan akar dari, karena B ada di ujung, A ada di pangkalnya, maka X-nya si B kita kurangkan dengan X-nya si A. Berarti X2 dikurang X1, kemudian hasilnya kita kuadratkan, ditambah hal yang sama kita lakukan terhadap Y-nya. Berarti Y2 dikurang Y1 kemudian dikuadratkan. Nah, inilah adik-adik yang disebut sebagai rumus jarak dua buah titik. Nah, adik-adik, rumus jarak dua buah titik ini nanti akan digunakan untuk menentukan rumus persamaan lingkaran. Adik-adik, apa itu lingkaran? Jika kakak punya satu titik, titik P berkoordinat di A, B dan titik A berkoordinat di X, Y, di mana titik P dan titik A mempunyai jarak sejauh R. Kemudian kakak punya banyak sekali titik-titik lagi yang jaraknya sama dengan jarak P terhadap A, yaitu R. Jadi semua titik ini mempunyai jarak yang sama dengan jarak P terhadap A, yaitu R. Nah, jika semua titik-titik ini kakak tambahi lagi dengan titik-titik yang juga jaraknya sama, yaitu si R, dari P terhadap A ke semua titik ini jaraknya sama, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah garis seperti ini akan padat. Maka pada akhirnya terbentuklah sebuah lingkaran. Nah, dari sinilah adik-adik dapat kita buat kesimpulan bahwa lingkaran itu adalah himpunan titik pada bidang datar yang jaraknya selalu sama terhadap satu titik tertentu, yaitu titik pusat. Titik ini tidak bergeser, tidak berubah, selalu di sini. Kemudian titik A, semua titik yang bisa kita buat di sini yang jaraknya selalu sama dari semua ini, jaraknya selalu sama terhadap si P, yaitu sejauh R, maka semua titik ini nanti akan membentuk garis. Nah, garis inilah yang disebut sebagai lingkaran. Jadi yang disebut sebagai lingkaran hanya garis ini adik-adik, bukan bagian luarnya, bagian dalamnya juga tidak termasuk lagi sebagai lingkaran. Nah, dari sini adik-adik, bagaimana cara kita menentukan persamaan lingkaran? Nah, perhatikan adik-adik bahwa P dengan A ini terpisah dengan jarak sejauh R. Berarti ada prinsip jarak dua titik yang terjadi di sini. Nah, dengan membawa prinsip rumus jarak dua titik tadi, kita bisa menemukan persamaan lingkaran. Caranya begini adik-adik. Titik P dan titik A jaraknya sejauh R. Berarti distance-nya adalah R. Berarti kakak tuliskan saja. Distance-nya ini kakak ganti dengan R. R sama dengan akar dari, nah karena P adalah pangkalnya, A adalah ujungnya, maka yang X-nya si A dikurangi X-nya si P. Berarti ini adalah X dikurang A. X dikurang A, kemudian dikuadratkan, ditambah hal yang sama terhadap Y-nya. Y dikurang B. Y dikurang B kuadrat. Nah, sekarang kedua ruas yang kiri dan ruas yang kanan kakak kuadratkan. Nah, maka kakak dapat bahwa ini R kuadrat sama dengan, ingat akar ini untuk seluruhnya habis dengan kuadratnya. Maka tinggallah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat.
R-nya kakak pindahkan ke sebelah sini. Ya, artinya sama dengan ini kakak tuliskan di ujung sini. Maka kakak dapat bahwa rumus persamaan lingkarannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah yang disebut sebagai persamaan lingkaran. Adik-adik, dengan catatan bahwa A dan B di sini adalah koordinat titik pusatnya. Kemudian R tidak pakai kuadrat ya adik-adik. R itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, adik-adik perlu tetap diingat di sini. Apabila di sini kurang, adik-adik, ini kurang, itu artinya bahwa pusatnya positif. A-nya positif, B-nya positif. Tapi apabila di sini sudah bertambah, sudah positif, ini tambah A atau tambah B, itu artinya bahwa si A-nya negatif, si B-nya juga negatif. Nah, adik-adik, bagaimana jika pusatnya adalah 0,0? Bagaimana persamaan lingkarannya? Mudah saja adik-adik, apabila pusatnya 0,0, itu artinya A-nya kita ganti dengan 0, B-nya juga kita ganti dengan 0. Maka kita akan dapat X dikurang A-nya kita ganti dengan 0, 0 kuadrat ditambah Y dikurang B-nya juga 0, 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. X dikurang 0 tetap X, maka ini X kuadrat ditambah Y dikurang 0 tetap Y, maka ini Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah bentuk dari persamaan lingkaran apabila lingkarannya berpusat di 0,0. Nah, supaya lebih jelas adik-adik, mari kita selesaikan beberapa contoh soal yang sudah kakak siapkan. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini ada soal, tentukanlah persamaan lingkaran berpusat di 5,-4. Dari sini boleh kita ambil adik-adik bahwa ini A-nya adalah 5, kemudian B itu adalah minus 4. Ingat bahwa pusat itu A, B ya adik-adik. Kemudian dan berjari-jari 6. Ini berarti bahwa sini adik-adik jari-jarinya adalah 6, R-nya adalah 6. Nah, ditanyakan kepada kita tentukan persamaan lingkarannya. Ingat bahwa persamaan lingkarannya berbentuk seperti ini adik-adik. Maka kita bawa kemari ya. Maka persamaan lingkarannya dapat kita tuliskan X dikurang A. A-nya adalah 5. Kemudian kuadrat ditambah Y dikurang B-nya minus 4, kurang minus 4 berarti jadi tambah ya adik-adik, tambah 4, jangan lupa kuadrat sama dengan R-nya 6 kuadrat. Maka kalau kita selesaikan X kurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 36. Jadi inilah persamaan lingkarannya adik-adik ya. Pada persamaan lingkaran ini belum diuraikan ya adik-adik, yang kuadrat ini belum diuraikan. Nanti akan diuraikan apabila kita sudah sampai kepada bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kalau sudah paham adik-adik, kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal, tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 16. Ingat adik-adik, pada bentuk ini X kuadrat, Y kuadrat, jika mereka tidak punya A dan B, itu artinya pusatnya 0,0, A dan B-nya 0. Nah, pada kasus ini hanya X yang tidak punya A lagi adik-adik. Itu artinya bahwa di sini A-nya itu sama dengan 0. Nah, yang ini adalah B-nya adik-adik. Ingat, seperti yang kakak bilang tadi, apabila di sini positif, itu artinya B-nya negatif. Tapi kalau di sini negatif, berarti B-nya positif. Nah, karena ini B-nya adalah positif 2, berarti B-nya ini yang kita gunakan adalah negatif 2. Karena positif ini berasal dari negatif dikali negatif. Itu artinya bahwa B-nya adalah negatif 2. Ya. Kemudian, ingat, ini adalah R kuadrat adik-adik. Berarti R kuadrat itu sama dengan 16. Nah, yang ditanya adalah jari-jarinya. Jari-jari adalah R. Berarti ini kita akarkan adik-adik. R itu adalah akar dari 16. R sama dengan akar dari 16 berapa adik-adik?
Ya, akar dari 16 itu bisa dua ya, bisa positif 4, bisa negatif 4. Namun karena ini adalah jari-jari, jari-jari tidak pernah bernilai negatif ya adik-adik. Oleh karena itu kita ambil nilainya, jari-jari yang memenuhi itu adalah positif 4. Kita tidak ambil nilai negatif 4. Nah, ini adalah jari-jarinya adik-adik. Jari-jari sudah dapat, pusatnya adalah A, B. Maka pusat dapat kita buat, pusatnya itu adalah A, B. A-nya 0, B-nya adalah minus 2. Jadi untuk soal nomor 2, pusatnya adalah 0, minus 2 dan jari-jarinya adalah 4. Nah, kalau sudah paham adik-adik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini adik-adik, tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di minus 2,3. Sama seperti pada langkah tadi, ini artinya bahwa dari sini kakak ambil bahwa A-nya adalah negatif 2 dan B-nya adalah 3 ya. Kemudian melalui titik 1,5 ini kita anggap sebagai X. X-nya 1, kemudian Y-nya adalah 5. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di minus 2,3 dan melalui titik 1,5. Nah, adik-adik, kita perhatikan bahwa A, B pusatnya sudah ada. Yang belum ada adalah jari-jarinya. Untuk menentukan persamaan lingkaran, kita harus tahu jari-jarinya. Nah, ingat untuk menentukan jari-jari itu sama dengan distance, adik-adik, jarak dari dua titik. Nah, karena di sini sudah ada dua titik, yaitu pusat dan titik yang dilaluinya, sama seperti ini pusat dan ini adalah titik yang dilaluinya, maka jari-jari dapat kita hitung dengan menggunakan rumus distance. Yang ini ya adik-adik, ingat rumus distance-nya. Maka kita hitung dulu jari-jarinya adik-adik. Berarti jari-jari itu sama dengan akar dari ya distance-nya. Kita hitung ini titik yang dilaluinya, X dikurang dengan X-nya. X-nya di sini adalah 1. Kemudian dikurangi dengan yang di pusat yaitu si A. Dikurang minus 2 berarti jadi tambah 2 ya adik-adik. Kuadrat ditambah kemudian Y-nya 5 dikurang B-nya dikurang 3 kemudian dikuadratkan, maka kita peroleh akar dari 1 ditambah 2 adalah 3 dikuadratkan, 3 kuadrat tambah 5 dikurang 3 adalah 2 dikuadratkan, maka kita hitung akar dari 3 kuadrat adalah 9 ditambah 2 kuadrat adalah 4, berarti jari-jarinya adalah akar dari 13. Jari-jarinya akar dari 13. Nah, yang ditanya kepada kita adalah tentukan persamaan lingkarannya adik-adik. Ingat bahwa tadi rumus persamaan lingkaran adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita bawa lagi kemari adik-adik. Nah, berarti persamaan lingkarannya adalah X dikurang A kuadrat, kakak tuliskan lagi, ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita substitusikan saja nilai A dan B-nya. X dikurang, A-nya adalah minus 2, kurang minus 2, berarti jadi tambah 2 kuadrat. Ditambah Y dikurang, B-nya adalah 3 kuadrat sama dengan R-nya adalah akar 13 kuadrat dikuadratkan ya adik-adik. Nah, ini tidak kita uraikan karena kita masih dalam persamaan lingkaran, belum kepada bentuk umumnya ya, berarti ini tetap tidak perlu kita uraikan. X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan, nah ini adik-adik, ini kuadrat dengan akarnya habis, maka kita peroleh hasilnya adalah 13. Maka inilah persamaan lingkaran yang berpusat di minus 2,3 dan melalui titik 1,5. Bisa dipahami ya adik-adik? Nah, kalau sudah bisa dipahami adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang keempat.
Ya, di sini ada soal, tentukanlah pusat lingkaran X tambah 4 kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan 8 jika lingkaran itu melalui titik minus 2,5. Adik-adik, ingat bahwa pusat tadi adalah A, B. Ya, A-nya itu yang X kurang A, B-nya itu kita ambil dari yang Y kurang B. Artinya, di sini adik-adik bahwa kalau mengikuti ini, kita sudah dapatkan bahwa A-nya adalah, ingat karena di sini positif adik-adik, berarti A-nya adalah negatif 4. Nah, ini B-nya kita belum punya. Maka kita harus cari B-nya adik-adik. Ya, bagaimana mencarinya? Ingat, kita punya titik bantunya, yaitu titik yang ini, minus 2,5. Dari sini bisa kita ambil bahwa ini adalah X-nya, minus 2, dan ini adalah Y-nya, sama dengan 5. Nah, kita boleh masukkan ke dalam persamaan lingkaran adik-adik. Ya, persamaan lingkarannya adalah X ditambah 4 kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan 8. Kita masukkan saja nilai X dan Y-nya adik-adik ke dalam persamaan. Ya, kakak masukkan. X-nya adalah minus 2. Ya, berarti minus 2, X-nya minus 2 ditambah 4 kuadrat ditambah Y dikurang, Y-nya adalah 5, maaf. Ini adalah 5 dikurang B kuadrat sama dengan 8. Oke adik-adik. Nah, minus 2 ditambah 4 itu positif 2. Berarti positif 2 kuadrat ditambah 5 dikurang B kuadrat sama dengan 8. Nah, kemudian 2 kuadrat itu adalah 4. 4 ditambah, ini kita biarkan dulu, 5 dikurang B kuadrat sama dengan 8 adik-adik. Ya, nah 4 boleh kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti kakak dapat 5 dikurang B kuadrat sama dengan 8 dikurang 4. Karena ini positif 4 pindah jadi negatif 4. Nah, kita teruskan, 5 dikurang B kuadrat sama dengan 4. Nah, di ruas kiri ada kuadrat, di ruas kanan belum ada kuadrat. Berarti kita akarkan saja adik-adik, kiri dan kanannya kita akarkan. Berarti kita tulis, ini boleh kita akarkan, yang ini juga kita akarkan. Nah, ingat, akar dengan kuadrat ini bisa habis, maka tinggal 5 dikurang B di ruas kiri adik-adik sama dengan akar 4. Ingat, akar 4 nilainya ada 2, bisa positif 2, bisa negatif 2. Ya adik-adik, setiap akar hasilnya pasti ada 2, ada positif, ada negatif adik-adik. Nah, karena ada 2 penyelesaiannya, maka kita ambil nilainya satu persatu adik-adik. Kakak mulai dari yang ini, 5 dikurang B, kakak ambil nilai yang positif dulu, sama dengan positif 2. Nah, berarti minus B sama dengan 2, ini pindah. Positif 5 pindah jadi dikurang 5. Maka minus B sama dengan 2 dikurang 5 adalah minus 3. Nah, minusnya boleh kita habiskan karena di ruas kiri dan di ruas kanan ada minus, maka minusnya boleh kita habiskan. Maka kita dapat B sama dengan 3. Berarti kalau A pusatnya, A-nya tadi minus 4, B-nya adalah 3, berarti pusat yang pertama yang mungkin adalah A-nya minus 4, B-nya 3. Ini pusat yang pertama yang memungkinkan ya adik-adik. Nah, ada nilai yang kedua adik-adik. Ada nilai lain lagi karena ini masih ada minus 2. Maka boleh kita hitung 5 dikurang B. Tadi kakak gunakan 5 dikurang B sama dengan positif 2. Sekarang kakak ambil sama dengan negatif 2. Maka minus B sama dengan minus 2, 5 pindah jadi kurang 5. Berarti minus B sama dengan minus 7 ya adik-adik. Minus 2 dikurang lagi 5 menjadi minus 7. Minusnya boleh kita hilangkan karena di ruas kiri dan ruas kanan ada minus. Berarti B-nya kakak dapat adalah 7. Dengan demikian pusatnya adalah A-nya minus 4, B-nya adalah
7. Nah, artinya adik-adik pada soal ini persamaan lingkaran ini yang melalui titik minus 2,5 ini pusatnya bisa ada dua adik-adik. Artinya bisa ada dua lingkaran yang memenuhi keadaan ini. Lingkaran yang pertama yang berpusat di minus 4,3 dan lingkaran yang kedua berpusat di minus 4,7. Nah, adik-adik kalau sudah paham, kita ke contoh soal terakhir. Pada contoh soal yang kelima ini, tentukanlah jari-jari lingkaran X ditambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan R kuadrat jika lingkaran ini melalui titik minus 2,1. Nah, adik-adik, hampir sama seperti pada contoh soal nomor 4 tadi. Bedanya adalah kita tinggal substitusikan saja titik ini ke dalam persamaan karena yang kita cari adalah jari-jarinya. Oleh karena itu, soal ini bisa kita selesaikan dengan begini adik-adik. Kakak tuliskan R-nya duluan. R kuadrat sama dengan X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat. Ini persamaan lingkaran juga ya adik-adik. Persamaan lingkaran yang kita dapat dari soalnya. Kemudian kita substitusikan nilainya. Ingat bahwa ini adalah X, yang ini adalah Y-nya. Kita substitusikan saja. Maka ini sama dengan X-nya adalah minus 2. Minus 2 ditambah 2 kuadrat ditambah Y-nya 1. 1 dikurang 3 kuadrat. Ingat bahwa minus 2 ditambah 2 adalah 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Ditambah 1 kurang 3 adalah minus 2 dikuadratkan. Nah, kalau kita teruskan adik-adik, ini sama dengan 0 bisa diabaikan ya. Minus 2 dikuadratkan itu adalah positif 4. Karena minus kuadrat itu positif. 2 kuadrat adalah 4. Artinya kakak dapat bahwa R kuadrat sama dengan 4. Ya, berarti R sama dengan akar dari 4. Ya adik-adik. Nah, akar dari 4 berapa? Ingat bahwa akar dari 4 tadi ada plus minus 2. Ya, berarti jari-jarinya adalah plus minus 2. Nah, jari-jari tidak pernah bernilai negatif adik-adik. Maka untuk keadaan ini, nilai negatif ini tidak kita ambil. Karena tidak memungkinkan bahwa jari-jari itu bernilai negatif. Oleh karena itu, kita ambil nilainya R itu yang memenuhi hanya positif 2. Ya, adik-adik, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi yang sudah kakak jelaskan, yang sudah kita pelajari bersama lewat video ini. Jangan lupa tetap berlatih, tetap belajar di rumah. Mudah-mudahan di video-video selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Sampai ketemu adik-adik.